Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Stickbook. Akhirnya kita tiba di video penutup dari bedah buku legendaris No More Mr. Nice Guy karya Dr. Robert Allen Glover. Buat lu yang baru pertama kali mampir, lu tetap bisa menyimak, tapi pastikan lu tonton video pertama sampai ketiga agar pemahaman lu utuh dari akar sampai ujung. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita resapi kutipan penting dari Dr. Robert Allen Glover di bagian akhir bukunya. Integrasi adalah tentang menerima seluruh bagian dari diri lu, sisi terang maupun gelapnya, sisi kuat maupun rapuhnya, dan mengakuinya tanpa rasa malu. Selama ini kita mungkin mengira nice guy itu cuma satu bentuk. Cowok pendiam yang penurut, gampang diatur, dan selalu mengalah. Padahal Dr. Robert Allen Glover membagi nice guy ke dalam dua variasi utama yang sama-sama beracun, tapi manifestasinya sangat berbeda. Pertama adalah the compliant nice guy, atau tipe penurut. Ini adalah tipe klasik yang selalu berusaha menyenangkan semua orang, menghindari konflik separuh mati, memendam amarah, dan merasa paling terzalimi ketika pengorbanannya tidak dibalas. Kedua, yang sering tidak disadari orang adalah the troublemaker atau acting out nice guy atau tipe pemberontak. Tipe ini kelihatan garang, urakan, suka melanggar aturan, atau bahkan terjerumus ke dalam adiksi seperti pornografi, alkohol, dan perilaku merusak. Meskipun kelihatannya bertolak belakang, akar motivasi mereka berdua sama persis. Mereka sama-sama mencari validasi, persetujuan, dan rasa aman eksternal. Hanya saja menggunakan topeng strategi manipulasi yang berbeda. Untuk memahami bagaimana kedua tipe ini bisa disembuhkan, mari kita bedah kisah nyata dua klien Dr. Robert Allen Glover di ruang terapi, yaitu Mark si penurut dan David si pemberontak. Mark adalah contoh sempurna compliant nice guy. Ia sukses secara karier, selalu menuruti istrinya tanpa pernah membantah dan menjadi karyawan teladan. Tapi di dalam, Mark merasa hancur lebur, depresi, dan menyimpan amarah terpendam yang luar biasa pada istrinya. Sebaliknya, David adalah seorang troublemaker, nice guy. Ia sering membuat masalah di tempat kerja, menolak diatur, punya masalah kecadangan rahasia, dan tampil seolah-olah tidak butuh siapa-siapa. Padahal, di balik topeng garangnya, David adalah anak penakut yang haus pengakuan. Dalam sesi terapinya, Dr. Glover tidak langsung menghakimi perilaku luar mereka. Terapi dimulai dengan membongkar penyangkalan atau denial dan memaksa mereka mengakui kebenaran yang selama ini ditutupi. Baik Mark maupun David sama-sama harus melewati fase pertama, kejujuran ekstrim. Mereka diajak berhenti menyalahkan orang lain dan mengakui bahwa pola manipulatif merekalah yang merusak hidup mereka sendiri. Dari sinilah jalannya terapi berlanjut ke langkah pemulihan yang jauh lebih mendalam. Mari kita bedah bab kedua. Bagaimana cara mengelola emosi dan amarah secara konstruktif bagi kedua tipe nice guy ini. Baik compliant maupun troublemaker, nice guy, keduanya punya masalah besar dalam cara mereka memperlakukan emosi. Tipe penurut cenderung memendam amarah sampai menjadi racun di dalam tubuhnya sendiri. Sementara tipe pemberontak melampiaskan emosinya lewat ledakan destruktif atau pelarian adiksi. Dalam ruang terapinya, Dr. Glover menegaskan satu prinsip penting, yaitu amarah bukanlah dosa atau kejahatan. Amarah adalah energi netral dan sinyal alami bahwa hak atau batasan diri kita sedang dilanggar. Tugas seorang pria yang pulih bukan memadamkan amarahnya, melainkan menyalurkannya secara asertif dan konstruktif. Contohnya seperti Mark, lewat terapi, ia belajar berhenti memainkan peran korban yang diam. Ia mulai berani mengatakan apa yang ia rasakan secara langsung kepada istrinya pada saat itu juga, tanpa rasa takut yang berlebihan. Begitu juga dengan David, si pemberontak. Ia belajar melepaskan topeng urakannya, mengakui rasa takutnya yang sebenarnya, dan mengambil alih tanggung jawab penuh atas tindakannya
tanpa mencari-cari alasan. Kedua tipe ini sama-sama belajar untuk berhenti menyalahkan masa lalu atau keadaan dan mulai memegang kendali penuh atas hidup mereka. Inilah titik balik di mana mental seorang nice guy mulai runtuh dan digantikan oleh ketenangan jiwa seorang pria dewasa. Tapi perjalanan ini belum selesai. Setelah emosi tertata, mereka harus keluar dari jebakan isolasi sosial. Mari kita masuk ke bab 3. Tahap krusial berikutnya dalam buku ini adalah mengatasi kecenderungan nice guy untuk mengisolasi diri. Baik tipe penurut maupun pemberontak, biasanya sama-sama canggung, bergaul dengan sesama pria. Mereka takut dihakimi atau merasa tersaingi. Akibatnya, mereka hidup terisolasi tanpa dukungan pertemanan yang sehat. Itulah sebabnya, Dr. Robert Allen Glover mewajibkan adanya support system, sebuah kelompok pertemanan atau grup terapi sesama pria yang saling mendukung, terbuka, dan jujur tanpa ada niat untuk saling menjatuhkan. Di dalam komunitas inilah, mereka belajar melepas topeng kesempurnaan yang selama ini melekat erat di wajah mereka. Menjadi pria sejati bukan berarti tidak boleh berbuat salah. Justru keberanian untuk merangkul kekurangan diri atau embracing flaws dan memaafkan diri sendiri atas kegagalan masa lalu adalah tanda kekuatan mental yang sejati. Nah, sebelum kita masuk ke bab kesimpulan, grand finale yang paling mendalam, buat lu yang ngerasa seri, esai psikologi ini ngebantu banget dan mau support channel ini, biar terus konsisten merangkum buku keren. Lu bisa traktir kopi tipis-tipis lewat link Saweria di deskripsi ya. Dukungan sekecil apapun dari lu berarti banget buat kelangsungan channel ini. Thank you so much buat yang udah support dari video pertama sampai final. Sekarang, mari kita masuk ke bab puncak untuk merangkum seluruh perjalanan transformatif ini secara total dan mendalam. Bab 4. Transformasi menjadi pria sejati atau The Integrated Male dan kesimpulan total seluruh seri buku No More Mr. Nice Guy. Mari kita tarik garis besar dari seluruh perjalanan panjang yang sudah kita bedah dari video pertama hingga video final hari ini. Di video pertama, kita membongkar bahwa sindrom nice guy bukanlah kebaikan tulus, melainkan strategi manipulatif bawah sadar yang lahir dari rasa takut dan toxic shame. Di video kedua, kita membedah jebakan covert contracts dan bagaimana kecanduan akut pada validasi eksternal menguras habis kebahagiaan hidup mereka. Di video ketiga, kita menelusuri akar masa lalu dari bayang-bayang figur ayah, keluar dari jebakan people pleasing, serta belajar merumuskan healthy boundaries tanpa rasa bersalah. Dan hari ini, lewat kisah Mark, si penurut, dan David, si pemberontak, kita belajar menyatukan kedua sisi ekstrem tersebut ke dalam proses terapi yang jujur dan pemulihan emosi yang utuh. Tujuan akhir dari semua perjuangan ini adalah menjadi seorang integrated male, yaitu pria yang utuh secara fisik, mental, dan emosional. Seorang integrated male adalah pria yang menerima seluruh sisi dirinya, bertanggung jawab penuh atas kebahagiaannya sendiri, tidak lagi menyalahkan keadaan, dan berani hidup secara jujur tanpa topeng manipulatif. Ingat kawan, keluar dari sindrom nice guy bukanlah kejadian instan semalam suntuk, melainkan sebuah proses latihan sadar seumur hidup. Setiap kali lu berani jujur pada diri sendiri, setiap kali lu berani pasang batasan, dan setiap kali lu berhenti mencari validasi murahan, lu sedang menyelamatkan diri lu sendiri. Terima kasih banyak buat lu yang sudah setia mengikuti rangkaian bedah buku No More Mr. Nice Guy ini dari video pertama sampai tuntas di video final ini. Kalau lu ngerasa seri video ini ngebantu perjalanan hidup lu atau teman lu, jangan ragu buat share playlist lengkapnya ke orang terdekat kalian. Kira-kira buku psikologi atau pengembangan diri, apalagi yang harus kita bedah di seri berikutnya? Tulis rekomendasi lu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan buku-buku keren berikutnya. Tetap jujur, tetap bertumbuh. Gue dari channel Stickbook pamit undur diri. Goodbye and stay real.